ada dua penulis yang saya anggap goblok, yang menulis buku PPKN, diterbitkan oleh pemerintah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan ya apa itu, Kemenristek atau apa itu, ya, saudara-saudara, itu terbitkan satu buku PPKN yang jadi polemik. Di situ orang Islam menulis tentang ajaran Kristen, padahal tidak tahu apa-apa. Dikatakan apa di sana? Orang Kristen percaya Allah Tritunggal, katanya. Tuhannya Tritunggal. Ini lalu mereka ajarkan, lalu kritik sendiri. Jadi yang mereka kritik adalah kebodohan mereka sendiri. Maaf, orang-orang itu yang suka kritik Alkitab, saya anggap orang bodoh. Ngawur sekali. Sangat ngaco. Kita tidak percaya Tritunggal yang seperti itu. Kita percaya apa? Allah Bapa, Firman yaitu Logos, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang kita percaya. Tritunggal penista agama Kristen, mungkinkah dijerat dengan undang-undang penistaan agama? Tapi oleh Tritunggal tidak dinyatakan sebagai esa, tetapi Allah itu Tritunggal. Yang pertama ya, Tritunggal tentu saja tidak esa, karena tidak ada Tritunggal, tapi esa itu tidak ada. Yang ketiga, ya, Tritunggal itu menista Alkitab. Ya, Alkitab dinista-nista, ya, apa yang diberitakan oleh Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Tritunggal ini dijerat memakai penistaan terhadap kekristenan. Setelah selama sekian ratus tahun, bahkan ribuan tahun, ketawa ketiwi, hahaha, gitu, menghujat kekristenan, tetapi tidak ada reaksi apa-apa, ya. Yesus Kristus tidak pernah ada tiga pribadi, ya, tidak pernah ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudaraku semuanya, pada video kali ini kita akan menyaksikan sekaligus untuk membuktikan ya bahwa ada ajaran yang tidak datang dari Tuhan. Itu dapat kita lihat dari kedua orang pendeta ya. Salah satunya adalah pendeta MYM dan pendeta Henry Tandianta ya. Nah, di sini kalau menurut pendeta MYM ini, Tuhan yang dia yakini adalah Tritunggal ya. Sementara menurut pendeta HDT ini, Tuhannya Esa, yaitu hanya Yesus sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa untuk kita bisa mengetahui mana ajaran yang benar yang datang dari Sang Pencipta itu sendiri, itu mempunyai 3 aspek yang harus dipenuhi ya untuk menentukan suatu kebenaran yang datang dari Tuhan itu sendiri. Nah, pada aspek yang pertama sekaligus aspek yang sangat mendasar serta fundamental ya, yaitu tentang masalah konsep teologi, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan itu langsung. Kemudian ada aspek kedua, cara beribadah, dan yang ketiga adalah muamalah ya. Jadi kalau kita di dalam Islam itu sudah sangat jelas aturan serta tuntunan yang diajarkan oleh Islam ya, sehingga dipastikan itu adalah suatu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, yang sudah tidak perlu diragukan lagi kebenarannya karena memang sudah memenuhi
ketiga aspek yang sangat penting di dalam menentukan ajaran yang datang dari Tuhan itu sendiri. Nah, yang menarik di sini adalah ketika umat Kristen ya, khususnya kedua orang pendeta ini yang notabene sama-sama Kristen dan juga sama-sama pendeta ya. Namun di tahap pertama saja, yaitu yang paling utama adalah konsep teologi. Ini merupakan konsep yang sangat penting ya di dalam beragama serta bertuhan, tetapi mereka belum mempunyai satu keyakinan atau kesamaan pemahaman ya di dalam hal ini. Nah, inilah kemudian yang menunjukkan kenapa keyakinan yang mereka anut itu sangat diragukan ya, kebenaran yang katanya datang dari Tuhan. Nah, kalau dalam aspek lain, di dua aspek yang kedua dan ketiga, kalau itu ada perbedaan mungkin masih dapat kita maklumi ya. Tetapi pada konsep yang utama, konsep teologi atau ketuhanan ini, tentulah tidak seharusnya ada terjadi perbedaan kalau memang ajaran tersebut datang dari Tuhan Sang Pencipta alam ya. Nah, bagaimana kedua pendeta ini untuk mengklaim pemahaman mereka masing-masing, dan yang lebih kacau lagi, pendeta MAM ini mencoba melempar kesalahannya terhadap kita umat Muslim yang selalu mengkritik ajaran Kristen ya. Itu ada dua penulis yang saya anggap goblok, yang menulis buku PPKN, diterbitkan oleh pemerintah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan ya apa itu, Kemenristek atau apa itu. Ya, saudara-saudara, itu terbitkan satu buku PPKN yang jadi polemik. Di situ orang Islam menulis tentang ajaran Kristen padahal tidak tahu apa-apa. Dikatakan apa di sana? Orang Kristen percaya Allah Tritunggal, katanya. Tuhannya Tritunggal, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ini kacau sekali, saudara. Jadi tidak memahami iman Kristen bagaimana, tidak pernah tahu bagaimana cara menafsir Alkitab, tapi mereka kacau sekali menafsir sembarangan, mengira-ngira apa yang diajar Kristen seperti ini, lalu mereka ajarkan, lalu kritik sendiri. Jadi yang mereka kritik adalah kebodohan mereka sendiri. Maaf, orang-orang itu yang suka kritik Alkitab, saya anggap orang bodoh. Ya, ustadz-ustadz yang suka kritik Alkitab itu orang-orang bodoh semua itu. Ya, jadi kalau ngaco mengurus agama orang, tidak paham agama orang, turut campur, ya seperti itu. Dua orang itu yang nulis Allah Tritunggal itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ngawur sekali. Sangat ngaco. Kita tidak percaya Tritunggal yang seperti itu. Kita percaya apa? Allah Bapa, Firman yaitu Logos, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang kita percaya. Bukan Bunda Maria. Maka itu fitnah. Seandainya saya yang memfitnah Islam seperti itu, sudah masuk penjara itu. Ya, saya mau lihat nanti dua orang itu masuk penjara apa enggak. Itu penistaan agama Kristen. Ini penistaan agama Kristen, saudara. Mereka bebas menista agama Kristen, dan kita selalu diam-diam, selalu jadi korban. Wah, ini tidak adil, benar-benar tidak adil, ya. Jadi ini pelajaran penting ya. Saya khotbah dengan sangat keras ini karena banyak orang Islam ngawur sekali bicara tentang iman Kristen yang mereka tidak paham. Bicara tentang Alkitab, bicara tentang Kristus, bicara tentang Allah Tritunggal, padahal mereka tidak paham apa-apa. Tritunggal penista agama Kristen, mungkinkah dijerat dengan undang-undang penistaan agama? Ya. Ini saya ditanya ya setelah ada, puji Tuhan ya, ada action dari salah satu kementerian yang menarik ya, katanya sih ya, menarik pengajaran
di sekolah-sekolah tentang kekristenan yang mengatakan Allahnya orang Kristen itu Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, Tritunggal sudah ketawa ketiwi selama beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Mungkinkah Tritunggal ini dijerat dengan undang-undang penistaan agama? Agama apa, Pak? Agama Kristen. Ya. 3 alasan utama ya, silahkan kepada saudara-saudara yang ahli hukum ya, ahli hukum untuk memikirkan ini ya. Untuk memikirkan ini. Mungkin apa tidak si Tritunggal itu dijerat sebagai penistaan terhadap agama Kristen? 3 alasan berikut. 1 ya. Di dalam Alkitab Allah itu jelas tertulis esa. Di dalam Perjanjian Lama ada di Maleakhi 2 ayat 15. Di dalam Perjanjian Baru ada Markus 12 ayat 29. Tambah lagi tadi Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4 ya. Saya ulang, Perjanjian Lama itu ada di Ulangan 6 ayat 4 dan Maleakhi 2 ayat 15. Sementara di Perjanjian Baru ada di Markus 12 ayat 29. Kemudian ada di 1 Timotius 2 ayat 5, kemudian ada di Yohanes 5 ayat 44 ya. Kemudian ada di Yudas 1 ayat 25. Jelas tertulis Allah itu esa. Ya. Tetapi oleh Tritunggal tidak dinyatakan sebagai esa, tetapi Allah itu Tritunggal. Yang pertama ya, Tritunggal tentu saja tidak esa, karena tidak ada Tritunggal, tapi esa itu tidak ada. Kemudian Allah yang esa ini artinya satu, bukan kesatuan, bukan 3 tapi 1, bukan Tritunggal esa, bukan Tritunggal tapi 1. Allah yang esa ini ternyata Alkitab menulis artinya satu Allah ya. Di dalam Perjanjian Lama ada di Maleakhi 2 ayat 10. Di dalam Perjanjian Baru ada di Galatia 3 ayat 20, demikian pula Yakobus 2 ayat 19. Jadi Tritunggal itu menista Allah yang esa yang artinya satu diganti dengan esa yang lain, yaitu esa tapi Tritunggal. Nomor 2, Tritunggal itu menista ya kekristenan dengan mengatakan bahwa Allah itu tidak punya nama. Allah itu Bapa. Ya. Sedangkan bukti bahwa Allah itu punya nama ya adalah di dalam Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang esa itu punya nama Yesus Kristus. Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Juru selamat itu punya nama Yesus Kristus. Bukan dari hari ini, bukan dari kemarin, tetapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Roma 16 ayat 27, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah penuh hikmat selama-lamanya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus Kristus itu Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, engkau Allah yang benar. Yang dimaksud engkau adalah yang mengutus Yesus. Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Berarti Yesus fisik manusia diutus oleh Allah yang namanya juga Yesus. Ya, yang ketiga, ya, Tritunggal itu menista Alkitab.
Ya, Alkitab dinista-nista, ya, apa yang diberitakan oleh Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, ya. Bapa disembah itu tidak ada di Alkitab, ya. Kemudian berdoa kepada Bapa itu tidak ada di Alkitab, karena Alkitab menyuruh berdoa itu kepadaku dalam namaku, kepada Yesus dalam nama Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 14 maupun Yohanes 16 ayat 26. Ya. Ya tentu nanti ada banyak diperlengkapi dengan ayat-ayat yang lain ya, tetapi kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang ahli dalam hal hukum, mungkinkah Tritunggal ini dijerat memakai penistaan terhadap kekristenan? Setelah selama sekian ratus tahun bahkan ribuan tahun ketawa ketiwi hahaha gitu, menghujat kekristenan tetapi tidak ada reaksi apa-apa ya, baik dari state maupun dari yang lain. Ya mari kita di dalam era digital ini, era yang keterbukaan ini, kepada saudara-saudaraku yang mengerti tentang hukum, mungkinkah Tritunggal ini dijerat dengan penistaan terhadap agama Kristen, terhadap kekristenan ya. Lebih tepat disebut terhadap kekristenan. Tadi saya sudah jelaskan, setidak-tidaknya menghujat Alkitab, kemudian menghujat Allah yang punya nama Yesus Kristus, ya, terus menghujat tentang keesaan Allah atau Allah yang esa, yang mestinya Allah yang esa itu satu roh maha hadir dan punya nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada tiga pribadi ya, tidak pernah ada seperti itu. Nah, itu dia tadi ya, dua orang pendeta namun dalam satu keyakinan agama yaitu Kristen, dan ternyata terbukti bahwa kedua orang ini berbeda di dalam konsep teologi atau konsep ketuhanan mereka yang mereka yakini berbeda-beda ya satu sama lainnya. Jadi dari sini saja kita sudah mengetahui atau sudah tidak bisa kita yakini bahwa ajaran tersebut memang datang dari Tuhan itu sendiri ya, karena ini adalah hal yang sangat fundamental di dalam beragama. Nah, kemudian apapun itu pemahaman mereka terhadap Tuhan yang mereka yakini, itu sebenarnya tidak ada permasalahan bagi kita ya, karena jelas kalau menurut ajaran Islam itu jelas sudah mensekutukan Tuhan itu sendiri dengan makhluk ciptaan ya, mau dikatakan Tritunggal ataupun bahkan dua tunggal, yang jelas itu sudah mensekutukan Tuhan dengan makhluk ciptaan. Nah, kemudian yang menarik tadi pernyataan dari pendeta MEM ya, yang mencoba melempar kesalahan kepada kita umat muslim, khususnya para debater yang selalu mengurusi agama yang dia anut ya. Nah, sebenarnya itu sangat simpel untuk kita jawab. Kenapa kita selalu ikut campur dalam hal keyakinan yang mereka anut? Ada tiga hal mendasar ya. Yang pertama, karena mereka menggunakan kata Allah di dalam ajaran mereka, sementara Allah itu adalah Tuhannya umat muslim. Kemudian yang kedua adalah selagi mereka masih menggunakan kata Alkitab ya, karena kita ketahui juga Alkitab adalah bahasa Al-Quran yang memang tercantum di dalam ayat suci Al-Quran, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, oknum yang mereka jadikan sebagai Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, yang mereka anggap sebagai Tuhan, itu kita yakini sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan ya, karena kita berpatokan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Bible. Setiap perkataannya
bahwa dia menyatakan dirinya adalah utusan Allah dan bukanlah Tuhan. Jadi selagi mereka masih mengklaim tiga hal tersebut, tentulah kita akan terus meluruskan pemahaman mereka yang jelas-jelas sudah diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran, yang notabene adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung kebenaran yang tidak dapat terbantahkan. Dan kemudian yang terakhir, pernyataan dari pendeta MEM yang menurut kita sangat lucu dan tanpa dasar ya. Dia menuduh bahwa yang mengarang buku PPKN itu seakan-akan bisa dia buktikan pengarangnya adalah Muslim semua. Nah, tentu hal ini tidak dapat dibuktikan, namun dia langsung menuduh ya, membabi buta itu adalah karangan umat Muslim untuk mencoba mendefinisikan Tuhan yang mereka percayai ya. Nah, itulah beberapa pernyataan dari pendeta MEM ini yang sebenarnya kalau menurut ajaran Islam itu tertolak semua ya, dan apalagi sesama dia, sesama Kristen, bahkan sesama pendeta ya, itu apa yang diklaim oleh pendeta EM ternyata itu bisa dikategorikan sebagai penista agama Kristen itu sendiri yang mengatakan Tuhan itu adalah Tritunggal. Menurut pendeta Henry Tandianta yang tadi sudah kita simak bersama ya, bahwa dia tidak setuju dan bahkan menyatakan bahwa ajaran Tritunggal tersebut memang tidak ada di dalam Bible seperti yang diyakini atau diklaim oleh pendeta MEM. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di dalam iman Islam dan dijauhkan dari hal-hal yang musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.